Selamat malam saudara. Bob Butler kehilangan kakinya saat terkena ranjau di Perang Vietnam tahun 1965. Meskipun demikian, ia membuktikan bahwa keterbatasan fisiknya sama sekali tidak menghalanginya untuk menolong dan menjadi berkat bagi sesama. Suatu hari ia mendengar jeritan seorang wanita dari sebuah rumah di dekatnya. Kemudian ia menjalankan kursi rodanya menuju rumah tersebut. Tetapi semak-semak membuat kursi rodanya tidak dapat berjalan lebih jauh. Ia memutuskan turun dari kursi rodanya dan mulai merangkak melewati semak-semak tersebut. Meskipun saat itu kakinya terasa sakit, tetapi ia tetap memaksa diri bergerak menuju suara itu. Ketika Butler tiba di tempat jeritan wanita itu berasal, sebuah kolam renang. Ia melihat seorang gadis berusia 3 tahun bernama Stephanie Haynes tercebur ke dalamnya dan saat itu telah berada di dasar kolam. Stephanie yang dilahirkan tanpa lengan tentunya tidak dapat membawa dirinya sendiri naik ke permukaan. Tanpa pikir panjang, Butler langsung terjun ke dasar kolam dan mengangkat anak malang itu naik ke permukaan. Wajahnya membiru dan tidak ada denyut nadi dan ia tidak bernafas. Butler segera melakukan pernafasan buatan untuk membuatnya kembali bernafas. Kepada sang ibu, Butler berkata, "Jangan khawatir, saya sudah menjadi tangan baginya untuk keluar dari kolam renang. Kini saya akan menjadi paru-parunya." Beberapa detik kemudian, gadis kecil itu batuk-batuk, sadar kembali dan mulai menangis. Sang ibu langsung memeluk anaknya dengan penuh perasaan syukur. Sambil memeluk putrinya, ibu itu bertanya kepada Butler, "Bagaimana Anda tahu kalau putriku akan baik-baik saja?" Butler pun menjawab, "Saya tidak tahu. Tetapi ketika kaki saya remuk kena ledakan ranjau di Vietnam, saya sendirian. Namun saat itu ada seorang gadis Vietnam. Ia berjuang menyeret saya ke desanya. Ia berbisik dalam bahasa Inggris yang terpatah-patah. Dia berkata, 'Tidak apa-apa, Anda dapat hidup lagi. Saya akan menjadi kaki bagi Anda. Bersama-sama kita pasti bisa.' Ini menjadi kesempatan bagi saya untuk membalas yang pernah saya terima dari gadis Vietnam itu," katanya kepada Ibu Stephanie. "Kata-kata itulah yang membawa harapan bagi jiwa saya, dan saya ingin melakukan hal yang sama untuk Stephanie. Jika suatu saat kita berada di tengah situasi yang seakan membuat kita tidak berdaya, janganlah kita semakin terbenam dalam keadaan mengasihani diri. Namun sebaliknya, kita harus memiliki hati yang dipenuhi dengan harapan akan pertolongan Tuhan, sehingga pengalaman iman kita bersama dengan Tuhan dalam mengatasi pergumulan kelak akan menjadi berkat untuk orang lain yang sedang berada dalam pergumulan. Karena saat kita bergerak untuk memberkati orang lain, maka Tuhan sendiri akan bergerak untuk memberkati kita dengan cara dan waktunya. 1 Petrus 3 ayat 9b mengatakan, "Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat." Saya Pendeta Jenny dalam Senandika Gembala GKO.